Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materinya adalah mesin penerjemah atau mesin translation. Tetapi di buku Speech and Language Processing, di situ tabnya diberi judul Machine Translation and Encoder Decoders Model. Encoder Decoder Models. Ya. Nanti akan kita lihat ya di penjelasannya bahwa mengapa ada tambahan dan model-model encoder decoder. Ya. Ini dari yang saya tangkap ya, tidak eksplisit ada di situ saya kira. Tapi yang saya tangkap bahwa mengapa ada tambahan bukan hanya mesin translation saja, tapi model-model encoder decoder. Ya. Karena pada intinya adalah untuk mesin translation ini saat ini terutama yang performansinya bagus itu menggunakan model encoder decoder ini. Ya. Dan model encoder decoder ini tidak hanya spesifik khusus untuk mesin translation, ya. Tapi juga untuk yang lain, termasuk untuk NLP itu untuk yang lain, seperti misalkan summarization, ya, seperti misalkan ini apa dialog system yang insya Allah akan kita bahas, kita akan pelajari juga. Next, ya, ini adalah outline-nya di buku tersebut. Ini outline-nya mulai dari sini, tetapi saya tambahkan di sini pengantarnya yang di buku sebelum masuk ke sini ya. Ya, di sini outline-nya secara garis besar adalah yang pertama adalah pengantar tentang ya terkait judul tadi, yaitu ada machine translation dan model encoder decoder. Kemudian di sini adalah tantangan atau kondisi data, yaitu bahasa ya, di mana untuk menerjemahkan, terutama di sini kita membahas tentang penerjemahan ya, itu bagaimana tantangan untuk bahasa-bahasa yang ada, yaitu adanya divergences and typology, yaitu ada perbedaan-perbedaan, ada jenis-jenis yang berbeda-beda dari bahasa, sehingga menerjemahkan dari sebuah bahasa ke bahasa lain itu untuk beberapa bahasa atau juga banyak bahasa itu tidak mudah ya, perlu mempelajari juga ini apa karakteristik bahasa. Ya, kemudian ini adalah model encoder decoder ya. Bagaimana model encoder decoder secara umum ya, yang antara lain bisa digunakan untuk pemrosesan bahasa untuk mesin penerjemah ini. Nah, kemudian di sini salah satunya yang termasuk yang standar atau yang awal untuk model encoder decoder itu adalah dengan RNN yang kita sudah cukup panjang lebar membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi menggunakan recurrent neural network. Neural network yang recurrent. Neural network yang ada loopingnya, RNNs. Jadi ini ada jamak N karena ada beberapa jenis. Ada RNN yang standar, ada yang LSTM, bidireksional, ada ininya ya, varian-varian atau pengembangannya ya. Kemudian salah satu yang penting, yang katakanlah sebenarnya teknik yang cukup sederhana tapi penting dan merupakan sebuah terobosan, dan kita juga sudah mempelajari cukup panjang lebar. Nanti di sini kita hanya sekilas saja, baik di sini kita sekilas, di sini juga agak sekilas, yaitu attention. Ya, tanpa attention pun sebenarnya sudah bisa menjalankan atau sebagai mesin translation. Tapi dengan attention bisa menjadi lebih efektif. Artinya
jadi lebih akurasinya lebih tinggi. Ya. Secara sederhananya seperti itu, akurasinya jadi lebih tinggi, efektivitasnya jadi lebih besar. Ya. Kemudian seperti halnya yang sudah saya kira kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang attention. Dengan attention itu bukan hanya menjadi lebih efektif, artinya akurasinya lebih besar atau lebih tinggi, tetapi kemudian juga menjadi ide untuk transformers, ya, model transformers. Ya. Jadi pengembangan dari RNN itu transformers, di mana di RNN mungkin kita sekilas ya di sini. RNN ini serial, ya. Serial inputnya, prosesnya serial. Ya, prosesnya ini serial. Sedangkan kalau di transformers itu prosesnya itu paralel. Ya. Kalau di RNN itu memang mau tidak mau harus serial, tidak bisa paralel. Nah, kalau di sini bisa paralel. Artinya dengan bisa paralel artinya efisiensi jadi lebih tinggi. Efisiensi jadi lebih tinggi artinya bisa lebih cepat. Artinya bisa dengan lebih cepat kita bisa membangun model arsitektur deep learning yang lebih besar gitu ya. Dengan lebih besar artinya jadi lebih efektif gitu ya. Jadi antara efisiensi dengan efektivitas itu saling terkait. Ya. Ya, ini nanti kita akan lihat bahwa ini adalah permasalahannya adalah sequence tuh. Ini adalah sequence ya. Inputnya sequence dan outputnya adalah sequence to sequence. Ya, ini sama-sama sequence to sequence. RNN ini juga sequence, sama-sama menggunakan encoder dan decoder ininya apa arsitekturnya, tapi perbedaannya yang utamanya adalah paralel dan nanti di sini menggunakan attention yang lebih banyak. Nah, ini tadi kita udah attention. Kemudian ada beam search ya. Nah, kalau beam search itu bekerjanya atau dia berada di bagian outputnya. Jadi ini ada input, kemudian ini digambarkan di sini saja juga nggak apa-apa, output, atau katakanlah ini bahasa sumber ya, inputnya itu bahasa sumber, ini bahasa targetnya. Seperti misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, beam search itu alternatif dari greedy. Ya, greedy ya. Jadi kalau defaultnya adalah greedy. Greedy itu satu langkah ke depan, dia nggak bisa undo, nggak bisa balik lagi untuk ada alternatifnya gitu ya. Nah, kalau beam search itu ada alternatifnya untuk dalam proses pembangunan target di sini, dalam proses pembangunan output di sini. Nah, ini sampai di sini, saya kira mungkin kita nanti sampai di sini. Oke. Nah, lanjutkan. Yang pertama adalah introduction. Ya. Ini saya agak detail dan saya copy paste di sini, tapi kemudian nanti kita akan summary-nya di bawah-bawah. Jadi bab ini, bab yang judulnya tadi Machine Translation and Encoder Decoder Models, itu di buku Speech and Language Processing 3 ini mengintroduce machine translation yang menggunakan komputer untuk mentranslate dari sebuah bahasa ke bahasa yang lain ya. Ya, bahasa itu sangat banyak ya. Jadi kalau selama ini yang kita coba gunakan kebanyakan mungkin bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama-sama Latin, sama-sama dari kiri ke kanan, kosakatanya banyak samanya, tapi bahasa itu tidak
hanya itu saja, tidak hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Di sekitar kita saja udah banyak bahasa yang berbeda-beda penulisannya, huruf-hurufnya, ya, dan kosakatanya. Tetapi untuk translasi, ya, misalkan penerjemahan ini apa, literatur-literatur secara umum, atau misalkan juga yang terlihat itu adalah seperti misalkan puisi dan karya-karya manusia yang apalagi yang seperti puisi yang dimana ada kaya kosakatanya, kaya untuk sastranya, itu masih sulit, ya. Ya, di sini machine translation saat ini termasuk yang kita sering pakai seperti misalkan Google Translate itu sudah sangat bagus, ya, tetapi ya memang untuk yang saat ini machine translation utamanya adalah fokus untuk beberapa pekerjaan yang praktis, ya, tidak seperti yang di sini puisi dan lain-lain. Ya, salah satunya yang paling umum adalah machine translation itu untuk mengakses informasi, di mana informasinya misalkan dalam bahasa Inggris, kemudian kita ingin membacanya, misalkan seperti itu, atau bahasa-bahasa yang lain kita ingin membaca, mentranslate ke bahasa Indonesia. Misalkan mentranslate instruksi di web, ya, seperti misalkan menu dan lain-lain, atau misalkan untuk tentang barang, furniture dan lain-lain. Ya, atau membaca koran, artikel berita, kemudian membaca Wikipedia, bahasa Inggris, atau website yang dalam bahasa asing. Ya, ya, mesin translation, ya, mesin penerjemah ini yang digunakan untuk akses informasi yang seperti contoh-contoh di atas ini. Ya, kemungkinan merupakan salah satu penggunaan yang utama, ya, information access itu. Dan misalkan contohnya Google Translate, ya, di mana Google Translate itu saya kira sangat familiar untuk kita, sering kita gunakan, itu sangat banyak digunakan. Ini ada berapa juta kata atau ratus miliar kata per hari, dan untuk banyak bahasa. Ya, kemudian juga untuk membantu kita, untuk membantu translator kita, seperti misalkan kalau kita misalnya, contohnya kalau misalkan mahasiswa, ya, kalau tugas akhir itu kan diminta menuliskan dalam bahasa Inggris artikelnya atau tulisannya, kalau kita akan mensubmit ke jurnal atau konferensi, itu harus dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, ya, kita mentranslate dulu, kemudian itu sebagai draft, kemudian kita ketik, kita edit lagi, ada post editing oleh kita benar-benarin lagi. Itu suatu hal yang banyak terjadi, ya. Jadi ini sebagai membantu human translator. Jadi kita perlu memfix up-kan, membenahinya lagi, finishing oleh kita, ya, post editing. Itu disebut computer aided translation. Jadi komputer yang membantu untuk kita mentranslate untuk seperti misalkan tadi contohnya kita ingin submit paper, ya. Ya, kemudian kita juga untuk komunikasi, ya, translator machine translation itu untuk komunikasi, bahkan bisa ada yang bisa incremental translation, jadi tidak harus ke semua kalimat itu selesai baru ditranslate, tapi incremental, sedikit udah muncul seperti kita kalau di Google Translate, saya kira seperti itu. Kemudian bisa juga translation itu in speech on the fly, ya. Jadi seperti kita ngomong, kemudian keluar translation-nya.
Bisa juga yang image gini, sebagai image di gini seperti menggunakan OCR ya. Nah, kemudian untuk algoritmanya untuk machine translation itu yang standar itu menggunakan encoder-decoder network, jadi neural network yang encoder-decoder ya, yang disebut juga sequence to sequence ya. Sequence to sequence artinya inputnya sequence, outputnya sequence ya. Sequence pertama itu encoder, sequence kedua adalah decoder ya. Kita tahu bahwa teks itu adalah sequence. Kalau machine translation outputnya juga sequence ya. Ya, sebuah arsitektur yang itu dasarnya adalah RNN. Arsitektur RNN itu adalah arsitektur standar awal untuk sequence to sequence. Kemudian juga pengembangannya transformers. Nah, ini adalah seperti ini. Kita gambarkan. Ini adalah encoder decoder. Ini adalah sequence ke outputnya sequence. Bahasa sumber ke bahasa target. Ini adalah encoder, di encode. Ini decoder, mendekode. Ya. Yang di sini seperti juga diilustrasi di sini, jumlahnya di sini bisa berbeda dengan jumlah yang di sini, di encoder dan decoder. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Jadi bebas, artinya dari many encoder, many decoder, atau sequence input dengan sequence output, itu bisa berbeda jumlah katanya. Kalau di sini dalam hal ini adalah kata, meskipun tidak terbatas kata ya, tapi dalam hal ini penggunaan pentingnya adalah kata. Atau mungkin juga atau simbol juga, termasuk titik ini, termasuk titik. Ya, digambarkan juga bisa seperti ini. Ini encoder, ini decoder. Ya, digambarkan ini seperti ini juga bisa. Yang intinya adalah ya ini adalah sequence to sequence. Contohnya ini dari bahasa Mandarin ya kayaknya, kemudian ke bahasa Inggris ya. Sebagai sequence bahasa sumber, sequence bahasa target. Ya, seperti ini. Ya. Ya, ini adalah dengan RNN, sequence to sequence atau itu ya, encoder decoder. Nah, kita sudah pelajari cukup panjang lebar, juga arsitektur transformer juga kita sudah pelajari. Ya. Di mana di sini sebenarnya bisa juga untuk proses yang lebih sederhana, yaitu klasifikasi, yaitu di sini memappingkan sebuah kalimat ke positif atau negatif sentimen. Jadi saya kira kita udah tahu, bisa kita lihat ya seperti ini kan. Kalau RNN ya ini hiddennya ya. Kalau ini adalah inputnya, sini misalkan inputnya adalah kata-kata, sini kata-kata. Ini adalah dari sini ya. RNN. Nah di sini ini inputnya, outputnya di sini saja. Jadi ini misalkan sentimen, apakah positif atau negatif. Di sini apakah positif atau negatif. Ya seperti itu. Jadi klasifikasi. Di sini kita lihat adalah dari many to one. Ya. Jadi many itu di sini sequence ya. Inputnya sequence. Di sini bukan sequence. Ini adalah ke satu saja ya. Jadi di sini atau ada juga sequence labeling ya. Kalau sequence labeling itu seperti misalkan ini adalah kata. Nah ini misalkan bukan ini ya. Ini adalah misalkan post text. Ini juga outputnya per hidden ini adalah outputnya. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat. Ini post untuk kata pertama, post part of speech kata kedua ya, jenis kata
pos untuk kata ketiga, ini pos untuk kata keempat. Ya, di sini sequence labeling dalam arti tidak hanya kita tidak bisa hanya satu kata, kemudian di sini posnya apa. Tapi kita harus tahu konteksnya. Kita untuk tahu di sini posnya apa, yang tepat biasanya kita perlu tahu konteksnya, konteks di sininya, konteks di sininya. Ya. Karena sebuah kata bisa saja mempunyai pos lebih dari satu, mempunyai jenis kata lebih dari satu. Yang seperti misalkan ini part of speech. Ya, seperti itu ya. Ya, kemudian ya mesin translation itu sebenarnya seperti itu. Ya, misalkan seperti ini misalnya. Jadi kalau mesin translation itu adalah sequence to sequence ya. Sequence to sequence. Yang seperti tadi encoder, decoder, di mana encoder dan decoder itu beda, bisa beda jumlah input antara input dan outputnya. Dan layer input dan layer output itu bisa berbeda. Misalkan contohnya di sini. Di sini dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang, di mana kita lihat jumlah katanya berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 kalau dianggap 2. Ya. Ya, kemudian di sini nanti kita lihat bahwa elemen dari kalimat itu bisa penempatannya berbeda. Seperti di sini kita lihat contoh yang itu ya, yang ini sekarang ini. Ini friend di sini. Ini di sini. Friend ini di bahasa Jepangnya di sini. Ya, kemudian letter di sini adalah letternya di sini. Kemudian wrote di sini. Ya, ya he nggak ada bisa di apa saya kira tidak terintegrasi dalam di letter ini kemungkinan ya, atau di sini ya. Gender ini pronoun ini bisa kemungkinan misalkan bisa terintegrasi di mana. Ya di sini di bahasa Inggris verb itu di tengah dari kalimat, seperti di bahasa Indonesia saya kira ada subjek, predikat, objek. Ya, kalau di bahasa Inggris kan ada subjek, predikat, objek, atau subjek, verb, predikat biasanya verb ya, objek. Ya. Kemudian kalau di bahasa Jepang itu di akhir. Berarti verbnya itu di akhir. Ya, sebenarnya gini, subjek, objek, verb. Ya. Kemudian di Jepang tidak perlu pronoun. Jadi ini nggak ada di sini. Sedangkan bahasa Inggris perlu. Ya, kita lanjutkan. Ya, perbedaan-perbedaan seperti ini bisa cukup kompleks. Itu contoh, salah satu contoh yang banyak contoh-contoh lain yang lebih kompleks lagi ya untuk bahasa-bahasa tertentu. Ya, ini contoh yang real di PBB yang kita lihat adanya banyak perbedaan ya antara kalimat bahasa Cina ya di sini di warna merah dan bahasa Inggris yang terjemahnya atau ekuivalennya. Nah di sini adalah bahasa Cina yang biru-biru ini bahasa Cina ya. Kemudian ini adalah kata ini terjemahannya kalau bahasa Inggrisnya ini. Kata ini terjemahannya bahasa Inggrisnya ini. Jadi ini aslinya adalah bahasa Cinanya gini. Kemudian ini adalah bahasa Inggrisnya yang di setelah garis miring ini. Yang kemudian kalau diterjemahkan bukan kata per kata, tapi dari kalimat yang bahasa Cina di sini,
ke bahasa Inggris adalah seperti ini. Ya, kita lihat nanti ada beberapa perbedaan cukup banyak antara bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah, sebagai contoh untuk yang salah satu yang penting dari perbedaan itu adalah urutan dari misalkan non-phrase. Ya. Di sini ada non-phrase, frase benda, ya seperti ini, peaceful using outer space conference of suggestion. Ini adalah bahasa yang dari terjemahan bahasa Cinanya. Ya. Ini dilihat kalau bahasa Inggrisnya itu dari sini, suggestion of the atau recommendation, ya, recommendation of the Second United Nations Conference on Exploration, ya dari sini, recommendation dari sini ya. Nah, kemudian kalau di bahasa Cina itu dibalik ini atau berbeda ini urutannya. Ya kita lihat di sini ini kan dari recommendation. Recommendation itu di belakang, suggestion itu di belakang. Ya. Ada recommendations, ini recommendations ada jamak. Ini adalah various suggestions. Ya. Dan ini kita lihat ini urutannya dibalik ya, atau tidak sama urutannya. Ya, ini yang tadi ya saya copy ke sini dan ada beberapa perbedaan yang lain yang agak minor seperti misalkan urutan tanggal ya, seperti di bahasa Indonesia saya kira seperti itu ya. Urutan tanggal ini 10 Desember 82, ini Desember Desember 82 10 di sini. Jadi 10 Desember 82 dibalik seperti ini. Kemudian di sini ada detail-detail kalau di bahasa Inggris seperti in which ya. Di sini ada in which. Jadi pada 10 Desember 82 General Assembly itu ini sidang umum ya. Sidang umum mengesahkan atau mengadopsi resolusi 37 di mana itu mendorong rekomendasi. Nah, kalau di sini bahasa Cinanya sidang umum pada tanggal segini-gini ini langsung aja di sini mendorong ya, tidak ada in which it endorse, di mana dia it itu adalah General Assembly, ini tidak ada. Jadi tidak ada in which, tidak ada it. Ya. Itu bukan ini ya, bukan karena gaya bahasa dari penerjemahnya, tapi memang standar dari bahasa Cina itu seperti itu, dan beberapa bahasa yang lain seperti itu, yang standarnya memang seperti itu. Standar tata bahasa atau standar kebiasaan orang Cina secara umum seperti itu. Tidak banyak detail seperti itu. Kemudian ini juga untuk menandai jamak dari kata benda, ya, di mana di bahasa Inggris itu ada as recommendations, di sini ada modifier beberapa atau banyak. Saya kira ini seperti di bahasa Indonesia ya. Jadi seperti misalkan ada banyak atau ada beberapa, ada rekomendasi, kalau bahasa Inggris recommendation, kalau di bahasa Indonesia tambah beberapa atau banyak ya. Jadi tidak satu kata tapi ada kata modifiernya. Ya, nah ini kemudian di bahasa Inggris ada kapital, Cina nggak ada sebetulnya. Misalkan bahasa Arab juga tidak ada huruf kapital. Seperti itu. Nah, kemudian kita encoder decoder. Nah, sebentar, ini kenapa judulnya nggak muncul ya? Judulnya nggak muncul. Ini harusnya ada judulnya harusnya. Ya kita lanjut. Iya, atau lewat judulnya ya.
Ya, encoder decoder, network encoder decoder itu sukses ya. Jadi encoder decoder atau sequence to sequence untuk permasalahan-permasalahan, kasus-kasus sequence mapping seperti itu ya. Jadi deep learning yang encoder decoder yang seperti tadi digambarkan. Ya, perlu diingat bahwa encoder decoder itu tidak hanya untuk mesin translation saja, tapi untuk yang tadi itu yang penting sequence to sequence ya. Ya. Di NLP nanti ada misalkan summarization di sini. Summarization itu di mana memapkan inputnya adalah teks yang panjang ke teks yang lebih pendek, summary-nya. Jadi sequence, inputnya adalah sequence, ini inputnya misalkan sebuah teks yang panjang, ke outputnya sebuah teks yang pendek, yang itu adalah summary-nya. Misalkan abstrak ya, summary atau yang seperti judul atau abstrak, misalkan kita mau bikin judul atau kita mau bikin abstrak, misalkan gitu, summary itu misalkan seperti itu. Atau dialog, ya, di mana di situ memapkan antara teks dari user, yang user itu bilang apa, seperti itu dialog kan ya, ke sistem, ya, misalkan sistem yang merespon, user nulis ketik apa atau ngomong apa, sistem jawab dengan kata-kata seperti apa. Nah ini dialog itu juga sequence to sequence. Kalau input dari user sequence seperti ini, outputnya sequence seperti apa? Ya, tentunya ini sesuai dengan data training ya. Seperti kita ketahui, ini adalah supervised learning. Jadi kalau diajarin atau learning menggunakan machine translation, maka model yang di learning yang dihasilkan itu adalah untuk machine translation. Kemudian kalau learning menggunakan data atau training data dari dialog, ya hasilnya digunakan modelnya itu untuk dialog. Demikian juga contoh yang berikutnya, tadi ada summarization, dialog, dan kemudian semantic parsing. Ya. Apa itu semantic parsing? Semantic parsing itu adalah inputnya itu adalah kata atau bukan kata, rangkaian kata atau misalkan kalimat, kemudian outputnya itu adalah representasi semantik seperti yang sudah kita pelajari, representasi semantik dari kalimat. Ini contoh dari yang sudah kita pelajari, di mana misalkan inputnya itu adalah ini, I have a car. Ini adalah input sequence, ya. Inputnya sequence, kemudian outputnya juga sequence. Nah, sequence itu bisa seperti ini, ya. Sequence bisa seperti ini. Ini kan hanya dikebawain aja. Sequence bisa seperti ini ke sini sampai sini. Atau sequence bisa seperti ini, ya. Ya, tentunya juga harus diajari sesuai ya, yang model yang digunakan hasil learning itu sesuai dengan dari data trainingnya. Ya, kemudian nanti ada beam search untuk decoding. Tadi saya kan udah bilang untuk decoding ya. Jadi untuk supaya outputnya itu tidak greedy sekali jalan next katanya gitu atau simbol atau katanya, tapi bisa ada alternatif untuk bisa nanti memilih yang terbaik dari alternatif tersebut. Ya, kemudian kita language diversity and typology. Nah, di sini untuk bahasa ya. Untuk tantangan bahasa, yang tantangan itu karena ada perbedaan dan jenis-jenisnya itu di sini ada dibagi menjadi 4 urutan kata, kemudian kata-kata, perbedaan kata-kata, kekayaan kosakata, kemudian jenis morfologi, bagaimana membentuk kata,
Kemudian ada yang disebut dengan referential density. Nanti kita lihat referential density. Ya, beberapa aspek di bahasa itu kelihatan seperti universal ya. Bisa untuk atau memang untuk betul untuk semua bahasa ya. Atau ya kebanyakan bahasa ya. Karena bahasa itu fungsi utamanya ya itu adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Jadi ada banyak kesamaan antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Salah satu yang pentingnya karena fungsinya semua itu salah satu fungsi yang atau fungsi terpentingnya memang untuk komunikasi antara manusia. Sehingga untuk contohnya setiap bahasa itu misalkan dia merefer ke orang, ya, jadi seperti misalkan dan ini apa pronoun kata ganti orang, kemudian bisa digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu atau untuk ada yang bisa meskipun ada yang jelas atau yang kurang jelas tentang polite gitu ya, yang tentunya juga itu tergantung dari waktu ya, seperti misalkan di bahasa Indonesia ada aku dan saya. Kalau dulu jelas penggunaan saya itu misalkan lebih sopan, aku kurang sopan, tapi kalau sekarang mungkin agak lebih kurang jelas perbedaannya seperti itu. Itu ada yang struktur-struktur linguistik yang universal ya. Ya, seperti misalkan ada noun dan ada verbs, kata benda dan kata kerja. Ini pos atau jenis kata ini udah sejak zaman dulu dicanangkan ya oleh ahli ya. Sejak sebelum Masehi itu udah ada noun verb. Itu sejak zaman dulu udah lama banget ya. Jadi semua bahasa itu utamanya noun verb. Ada pengertian noun, ada pengertian verb. Meskipun pengertiannya luas ya. Noun itu bukan hanya yang real, tapi juga yang abstrak. Misalkan abstrak itu seperti misalkan algoritma itu adalah noun seperti itu ya. Ya. Kemudian ada beberapa cara untuk bertanya, kalimat tanya atau perintah. Kemudian ada agreement, disagreement. Ada yang beberapa yang struktur yang universal. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang penting yang itu akan kita lihat di sini, di mana perbedaan itu apakah perbedaan yang idiosinkratik atau yang khusus ya, atau yang memang perbedaan sistematik ya. Ya, seperti kalau sistematik itu adalah kalau ini apa verb objek seperti tadi ada subjek verb objek. Nah itu adalah polanya atau aturannya seperti itu, sistematik di sebuah bahasa, seperti misalkan bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia itu yang standarnya ini loh ya, yang standarnya itu adalah subjek, predikat atau verb objek. Meskipun kita sebenarnya bisa, seperti misalkan saya makan nasi. Ya. Ya ini standarnya seperti ini ya, tapi meskipun kadang bisa pengertiannya yang sama, tapi standarnya adalah seperti itu. Misalkan bisa aja seperti nasi saya makan gitu ya, nasi saya makan. Ya bisa aja kita udah tahu bahwa saya makan nasi, tapi nasi saya makan gitu. Tapi ya, ini tidak standar. Maksudnya sebenarnya standarnya adalah seperti ini. Artinya kalau bahasa sehari-hari misalkan seperti ini karena ada penekanan-penekanan bahwa ini yang ditekankan adalah nasi seperti itu. Nah, ini adalah yang sistematik untuk bahasa Indonesia seperti ini contohnya. Kalau bahasa yang lain ada urutan-urutan ini bisa berbeda. Ya. Seperti itu. Kemudian
Ini ada beberapa, tadi ada 4 ini ya. Yang pertama kita adalah word order. Ada subjek, verb, objek. Ya. Ya, biasanya yang kita lihat di sini subjek dulu baru objek. Subjek dulu baru objek. Subjek dulu baru objek. Verbnya bisa di tengah, belakang, depan. Biasanya, tapi ada juga bahasa yang tidak seperti ini, tapi mayoritas yang sejauh yang saya baca ini adalah seperti ini. Ya. Jadi seperti ini, misalkan di bahasa Inggris, ini bahasa Inggris yang SVO, subjek, verb, objek. Kalau di bahasa Jepang, verbnya di belakang. Ini verbnya ya, verb di belakang. Subjek, objek, verbnya di belakang. Bahasa Arab, verbnya di depan. Verb, subjek, objek. Seperti itu ya. Ini dari pertama adalah yang urutan kata, perbedaannya ya. Ini contoh yang lain, di mana di A ini yang A, ya di Jerman adverb ada di initial position. Ya. Inggris lebih naturalnya di belakang. Ini lebih natural, artinya sebenarnya tidak bisa juga seperti tadi nasi saya makan, tapi itu tidak standar atau kurang natural ya, kecuali untuk tadi penekanan tertentu. Ini adalah di bahasa Inggrisnya, ini di Jermannya. Jerman, jadi di sini this week. Kalau di Jerman, the Greenwich is at home. It's at home this week. Nah, kalau di Jerman ini this week-nya di depan. Naturalnya seperti itu, standarnya. Ya. Ya. Kemudian ini contoh yang B di Mandarin, frasa preposisi. Ya. Frasa preposisi itu di sini bahasa preposisi. Di sini kita lihat di sini ada di sini ya. Di sini maaf ya, bahasa Mandarin di sini ya. Jadi seperti misalkan Jackie Chan to Hong Kong when sebenarnya. Jackie Chan to Hong Kong when. Nah, jadi seperti itu. To Hong Kong pre-verbal verb. Jadi sebelum verb, ini verb when. Jadi saya pergi ke Hong Kong. Saya ke Hong Kong pergi. Nah, itu naturalnya seperti itu di Mandarin. Ininya apa? Standarnya, kebiasaannya, aturannya seperti itu, yang aturan standarnya. Normalnya seperti itu. Ya, berikutnya adalah perbedaan leksikal ya. Perbedaan leksikal di bahasa Inggris menggunakan kata brother misalkan untuk animal sibling. Jadi ada baik itu yang lebih tua atau yang lebih muda, kakak laki-laki yang lebih tua atau yang lebih muda. Di Cina dan juga di bahasa Indonesia juga saya kira ya, ini mempunyai kosakata yang berbeda untuk saudara laki-laki yang lebih tua dan saudara laki-laki yang lebih muda. Kakak dan adik. Hanya di bahasa Indonesia tidak ada gendernya ya. Tidak ada gendernya. Tapi kalau di Mandarin ada. Ini adalah yang adik laki-laki, kakak laki-laki. Ya, jadi ada yang younger dan brother-nya, younger dan older-nya, tapi juga ada gendernya. Kemudian misalkan di bahasa Indonesia ada kata kaki. Di bahasa Inggris itu lebih terperinci, ada leg, ya. Di leg ada foot, ya. Foot itu untuk yang menyepak sepak bola yang di bawah itu yang telapak ininya kakinya itu ya.
Atau kalau kita lihat, ini ada like, ada food. Kalau kita lihat untuk perbedaan di bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Kalau di bahasa Inggris itu di kaki itu dibagi menjadi, dibedakan antara leg dengan foot, ya. Ya, leg dan foot ya, kita lihat leg itu yang mata kaki ke atas saya kira ya, kalau foot itu mata kaki ke bawah. Untuk orang, ya misalkan orang, dan juga untuk yang lain, untuk binatang, ya. Tapi kalau di bahasa Prancis itu leg yang untuk orang ini, leg untuk kursi ini, kaki kursi, beda sama kaki orang, ada istilah sendiri. Ya, kaki untuk binatang ini. Tapi di bahasa Prancis, ini kaki binatang ya, pate ini, tapi juga cakar juga. Ya, ya. Kemudian leg itu bisa untuk journey, untuk perjalanan, tapi di bahasa Inggris etape. Etape pertama, etape kedua, misalkan gitu kan ya. Ya seperti itu. Jadi untuk kaki di bahasa Indonesia saya kira umum kaki secara menyeluruh, tapi kalau di bahasa Inggris dibedakan leg sama foot untuk orang. Kalau di bahasa Prancis dibagi lagi menjadi banyak, tapi juga ada hubungannya sama kaki ini, kursi, kaki binatang, kaki atau bagian dari perjalanan. Ya. Kemudian berikutnya bisa dibedakan ya. Sekarang yang berikutnya, tipologi morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi itu adalah pembentukan kata, sebuah kata. Seperti misalkan sebuah kata itu ada kata dasar dan imbuhannya. Misalkan seperti itu ya. Yang kita udah pelajari. Ya. Nah, di sini ada beberapa dimensi variasi dari morfologi. Ada dua ya. Yang pertama, dimensi pertama sudut pandang ya. Itu adalah jumlah morfem per kata. Ya. Jumlah morfem per kata itu bisa isolating. Isolating itu maksudnya kata tertentu, barang tertentu itu sebuah barang katanya mempunyai kosakata, sebuah kosakata, barang yang lain kosakata yang lain. Jadi seperti ini saya kira ya. Ini ada sebuah barang apa, misalkan ini noun ya, atau ya mungkin bisa noun atau yang lain. Ini sebuah misalkan barang atau pekerjaan atau apa gitu ya. Ini mempunyai kosakata yang sendiri, berbeda dengan yang ini, berbeda dengan yang ini, berbeda dengan yang ini. Artinya maksud saya adalah contohnya misalnya mungkin ini apa, ini ya, kalau di kita kan ada misalkan mungkin ya ini saya hanya ini ya contoh sederhana aja ya, misalkan bernyanyi ya, bernyanyi atau belajar, atau misalkan mungkin gini ya, pelajaran misalkan ya, pelajaran, pelajar, ini ada pelajaran, ada pelajaran, ada belajar. Nah, kalau ada bahasa-bahasa yang ini dengan ini istilah-istilah sendiri seperti itu. Ya. Kalau di sini adalah kebalikannya. Yang di sini sebuah kata itu bisa panjang dan terdiri dari banyak morfem. Yang kalau di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga bisa itu sebuah ini ya, sebuah kalimat ya, bisa dari sebuah kalimat. Ini contohnya isolating ya. Di sini bahasa Cina ya, ini contohnya yang bahasa Cina yang sudah ditransliterasi seperti ini ya. Ya, di sini masing-masing ini adalah mempunyai pengertian sendiri, di mana ni itu adalah second person singular you, jadi you kamu ya. Orang kedua tunggal, kemudian adalah it, ini adalah secara literal itu adalah nasi yang dimasak atau beras yang dimasak. Yang
ya biasanya food, kemudian ini adalah untuk istilahnya partikel, ini adalah untuk pertanyaan seperti kalau kita mengapa, kenapa, bagaimana, seperti itu ya. Ini contoh yang isolasi, kemudian contoh yang polisintetik, di mana ini sebuah kata hanya segini. Ya. Yang ini adalah kalau di bahasa Inggrisnya itu adalah ini, I can hear everywhere. Nah itu dijadikan sebuah kata jadi satu yang digabungkan. Di mana di sini ada tusa. Ini adalah sebenarnya intinya rootnya adalah tusa. Mendengar. Saya tidak bisa mendengar dengan baik. Ini adalah mendengar. Ya, saya tidak bisa mendengar dengan baik ininya. Tapi dijadikan satu kata yang intinya atau rootnya, ya ininya akarnya itu adalah tusa, ini tidak bisa mendengar. Saya tidak bisa mendengar dengan baik. Ya, kemudian ada saya dimasukkan. Ya, ada di sini tidak bisa dengan baik. Jadi di sini ada tusa, kemudian well dimasukkan di sini. Di sini ya dimasukkan di sini. Kemudian to be able to. Kemudian ini NNGT di sini. Bentuk negatifnya tidak, yang bentuk banyak, tidak bisa mendengar dengan banyak. Kemudian ini saya, menunjukkan saya yang present. Saya yang present. Jadi seperti itu. Jadi kata dasarnya ini, tapi kemudian satu konsep yang panjang itu dijadikan satu kata saja. Seperti itu. Ini adalah polisintetik yang dari sisi morfemnya tadi. Morfemnya banyak digabung-gabungkan, di merge-merge. Kemudian kalau dimensi pertama itu adalah banyaknya morfem dalam kata. Kalau di sini tingkat morfem itu bisa disegmentasi, diidentifikasi antaranya, atau bisa dipecah-pecah gitu ya, bisa diidentifikasi nyampur atau tidak. Ya, ada yang aglutinatif ya, yang antara morfem satu dengan morfem yang lain itu jelas batasnya, ya, segmentasi batasnya jelas. Ya, kemudian yang fusion itu nyampur. Ya, nyampur ya. Seperti misalkan contohnya om dalam kata stolom. Yang ini menunjukkan ada kata tambah om itu artinya, stolom itu artinya table yang singular. Kemudian ini lagi, ini apa? Instrumental singular declension ya. Jadi ini contoh yang aglutinatif ya. Aglutinatif ini tadi yang bisa di boundary-nya dengan gampang ya, seperti ini. Ini jelas bahwa ni ini nggak nyampur dengan mix. Ni sendiri, ni itu artinya satu, mix itu artinya you. P ini artinya people. Telah ini artinya things. Pia itu artinya, jadi bisa di boundary-nya itu jelas gitu ya. Tidak nyampur ya. Seperti itu ya. Ya, mentranslate dari morfologi yang kaya itu butuh struktur di bawah kata. Oleh karena itu di NLP salah satu yang kita pelajari juga sebenarnya, tapi di mata kuliah kita tidak dipelajari di sini, itu adalah unitnya itu bisa sebenarnya di bawah kata atau lebih pendek dari kata, disebut dengan subword. Ya, subword itu contoh subword itu baik subword yang secara statistikal itu artinya tidak tergantung dari bahasa, seperti misalkan WordBiz atau BPE istilahnya namanya, atau yang tergantung dari bahasa, seperti misalkan ini apa?
kata suku kata, ya suku kata atau subword yang paling ini ya paling kecil itu adalah huruf, ya. Jadi kalau kita memproses teks untuk bahasa yang morfologinya kaya, ya morfologinya kaya kita dengan itu dengan subword ya. Ya, jadi morfologinya kaya itu contoh-contoh yang tadi ya. Kemudian ada beberapa contoh yang lain lagi sebenarnya. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan bahasa, apa yang disebut dengan referential density, ya, merefer, ya. Bahasa-bahasa untuk tertentu itu kadang cenderung menghilangkan sesuatu ya. Nanti kita lihat apa yang maksudnya seperti ini ya. Kalau di bahasa Inggris, beberapa bahasa seperti Inggris itu memerlukan pronoun yang eksplisit, dia, itu, untuk merefer di dalam sebuah discourse. Discourse itu adalah rangkaian kalimat, kalimat satu, kalimat dua, dan kalimat ketiga. Ya, jadi di sini ini contohnya. Ini kurung kotanya dihapus semua dulu ya, dihapus. The boss came upon a book. He showed it a wandering decoder. Nah, ini perlu he. Nah, kalau bahasa lain ini nggak usah pakai he misalkan. Ini udah otomatis di sini itu adalah he gitu. Jadi ini perlu eksplisit kalau bahasa Inggris. Ini perlu he di sini. Perlu itu maksudnya memang aturan atau kebiasaan juga di bahasa Inggris seperti itu. Tapi kalau banyak bahasa yang lain tidak perlu. Ya. Ini contohnya bahasa Spanyol ya. Ini satu contoh yang lebih jelas ya. Ini yang disebut dengan misalkan untuk yang menghilangkan pronoun, kata ganti disebut bahasa yang prodrop. Bisa menghilangkan kata ganti. Ya, prodrop itu bisa ada beberapa perbedaan juga. Prodrop yang banyak menghilangkan kata ganti sangat banyak atau yang tidak terlalu banyak. Seperti misalkan Jepang dan Cina itu lebih banyak, lebih tinggi, lebih banyak menghilangkannya kata gantinya. Ya, ya. Jadi referential density-nya berbeda, merefer. Tadi he-nya itu merefer kemana itu density-nya kerapatan, banyaknya yang referential seperti contohnya gini, yang prodrop. Korea itu prodrop di sini. Ya ini adalah misalkan ya ini bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya ini. Do you need this? Ya, do you need this? Nah kalau bahasa Korea, you ya mungkin you need this, nggak usah pakai do. Seperti bahasa Indonesia juga saya kira ya. Apakah kamu memerlukan ini? Nah bahasa Indonesia kan juga kadang nggak usah atau sering kita nggak usah pakai apakah. Kamu memerlukan ini, itu yang penting ada misalkan tanda tanyanya gitu, misalkan seperti itu. Ya. Ya. Kemudian ini ya, terutama ini ya kita lihat ya. I need it. I need it. Ya, saya kira mungkin yang jelas prodrop itulah ini. I need it. Saya memerlukan itu. Kalau bahasa Korea hanya need itu aja. Artinya udah I, it-nya udah implisit seperti itu. Oke, itu adalah language diversity and typology. Kemudian encoder, decoder, model. Ya ini kita menggunakan gambar-gambar saja. Ini seperti tadi, ya, yang di awal. Ini adalah encoder, ini adalah sequence. Ini decoder atau sequence. Jadi sequence to sequence, many to many. Di mana many di sini, encoder, many di sini, decoder itu berbeda, bisa berbeda, fleksibel gitu ya. Kemudian ini disebut juga dengan konteks ya, yang artinya di sini sebenarnya mewakili.
representasi dari ini, dari encoder, dari X1, X2 dan seterusnya. Ini adalah gambaran ilustrasi encoder-decoder yang digambarkan sederhana seperti ini. Ya. Ya, di sini ada hidden kalau networknya ya. Ini ada hidden decoder, hidden di sini encoder. Ya, ini adalah keluaran dari sini, kemudian sebagai perwakilan digunakan di encode, kemudian di decode di sini. Ini mengenai RNN, saya kira kita udah tahu. Recurrent, serial seperti ini. Ya, salah satu ciri RNN itu adalah serial. Prosesnya serial, harus serial. Tidak bisa tidak, ini harus serial. Ya, artinya ini dikerjain dulu, baru kemudian ini proses. Ya, ini adalah kalau di machine translation ini adalah source text-nya, ini adalah target text-nya, di mana di sini ada output-nya sebenarnya bisa dikeluarin seperti untuk part of speech ya, dikeluarin, tapi di sini tidak dipakai. Yang standarnya seperti ini ya, standar RNN dasarnya. Ya, kemudian di sini baru dipakainya di sini, yang tadi konteksnya itu di sini saja. Kemudian di output atau di decoder ya, di sini ada dikeluarin yang ini menggunakan softmax. Softmax itu artinya memilih dari vocabulary di sini, dipilih salah satu yang paling cocok diprediksi dari sini. Yang pertama, prediksi apa? Kata pertama. Kemudian ini ke sini. Ini apa? Ini dari sini dan ini dari prediksi di sini diberikan sebagai input juga ke sini. Oh, ini sebagai inputnya di sini, maaf ini. Jadi inputnya adalah di sini dan ini. Jadi dengan seperti di model bahasa itu kita udah tahu previous atau kata sebelumnya adalah ini prediksi ya, sebelumnya seperti di model bahasa itu. Kemudian kita pilih dan seterusnya sampai kita memprediksi di sini adalah titik atau akhir kalimat. Jadi ini bukan hanya kata tapi juga simbol, ini akhir dari kalimat seperti itu. Ya, kemudian encoder-decoder ini sama RNN tadi, hanya representasi bentuk yang lebih formal ya. Di sini ada hidden encoder yang pertama, hidden encoder kedua, hidden encoder ketiga, hidden decoder pertama, hidden decoder kedua, hidden decoder ketiga dan seterusnya. Ya, kemudian inilah XXXX, ini adalah Y atau Y ini sebenarnya ya, Y caping ya. Ini kemudian ini ke sini kan sama seperti itu. Nah, kemudian di sini sebenarnya ke sini dan bisa ini juga bisa seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah embedding, artinya di representasinya. Representasi dari X itu direpresentasikan di vektor seperti apa. Ya, seperti itu. Kemudian attention, saya kira kita sudah pelajari juga secara panjang lebar. Ini untuk dasarnya atau ilustrasi dasarnya adalah seperti ini. Jadi artinya kalau tidak ada illustration, tidak ada yang hijau ini. Ini ada hijau, artinya ada akses lagi dari decoder, hidden layer decoder ke semua hidden layer encoder dengan probabilitas yang dari hasil dari biasanya hasil dari training ya. Ya, ini 04, 03, 01, 02 ya. Di mana di sini bobot ya, attention with bobot ini biasanya yang bagus adalah dari training, di training. Ya, bobot seperti hanya bobot yang di sini, ini ada bobot juga. Nah, sekira secara panjang lebar kita sudah pernah bicarakan, tapi ini tidak harus non-attention, tapi untuk mengingatkan lagi bahwa
encoder-decoder itu dengan attention. Ini yang untuk lebih bagusnya lagi. Kemudian ada beam search ya. Nah, kalau tadi itu hanya satu aja, saya balik lagi di sini ya. Nah, di sini hanya satu aja, dari sini pilihannya hanya prediksinya ini, kemudian di sini prediksinya hanya satu. Nah, kalau beam search itu prediksinya ada beberapa prediksi. Nanti dipilih yang terbaik. Ya, 2 terbaik misalkan sebagai jalur berikutnya. Ini total 1, ya dicari 2 yang terbaik, ini dan ini. Maju lagi, yang 2 terbaik maju. Dari sini 2 terbaik, maju lagi. Dari sini 2 terbaik, maju lagi, dan seterusnya. Sampai nanti yang dianggap terbaik dengan kriteria tertentu. Ya, misalkan apakah panjangnya atau yang lain atau yang lain. Ya, atau di stop dengan kriteria stopping kriteria tertentu. Jadi ini sebagai tambahan untuk, maaf ya saya ke dulu, back dulu. Nah, di sini tambah di sini, layer di sini untuk outputnya ya. Oke, kita beam search, ini beam search ya di sini. Ya, jadi ya tadi di outputnya tadi ya. Jadi tidak pilihannya bisa lebih dari 1 start, pilihannya 2 yang terbaik. Ini di sini 2. Lalu di sini 2. Ini sini 2 dari banyak, ini banyak 2. Ini dari banyak ini 2 gitu ya. Seperti itu ya. Jadi tidak greedy. Nah, ini contohnya dari start ya. Kemudian 2, ini 2 terbaik dua-duanya. Kemudian dari banyak ini 2 yang terbaik. Kemudian ini yang lebih baik, 2 terbaik di sini, dan ini yang maju 2 terbaik itu adalah ini dan ini, dan 2 yang terbaik itu adalah ini dan ini 2 terbaik ini dan ini. Misalkan dipilih 2 terbaik. Ya, kemudian transformers, kita sudah pelajari juga transformers. Ya, transformers itu salah satunya yang penting nanti adalah bagaimana dia membuat bisa paralel. Ya, bisa paralel. Ya, di sini kalau di sini yang ditekankan adalah salah satunya kalau dari gambar sini adalah cross attention ya. Jadi attention itu di sini ada self attention, di sini ada cross attention, di sini juga ada self attention. Saya kira kita sudah pelajari secara panjang lebar. Yang intinya adalah attention. Attention itu digunakan untuk supaya lebih efektif karena attention itu seperti dia align ya, jadi seperti untuk alignment ya. Jadi kalau ini nggak digambar alignment ya, mungkin untuk di paper aslinya itu di ini ya mungkin, kalau saya lihatin sekilas ini yang terakhir ya, ini ada yang terakhir ininya slide-nya. Terakhir saya lihatin ini dulu untuk apa? Untuk attention ini di sini ya, gambar sebuah gambar. Sini. Neural Machine Translation by John Lee Learning and Translate. Scholar. Maaf ya, ini pakai komputernya anak saya. Neural Machine Translation. Ya, ini ya. Oke.
Ya, kalau kita melihat ini adalah attention ya, ini paper awal. Nah ini kita lihat dari sini. Ini adalah memperlihatkan align di sini. Artinya kita lihat di gedein. Ya, ya, digedein di sini ya. Jadi untuk kata-kata di bahasa Inggris di sini dan terjemahannya padanannya di sini, bahasa Perancis ya kayaknya di sini. Ini kata the. Ini terjemahnya dapat katakan L seperti ini ya, L. Agreement. Ini accord. On. Ini sure. Tapi di sini ada warna-warni. Yang warna lebih cerah itu lebih kuat, warna yang kurang cerah itu kurang kuat. Tapi ada juga yang di sini Europe economical. Di sini kita lihat bisa ada beberapa kata. Dan di sini ada yang ini apa? Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Artinya gini. Artinya kalau kita lihat lagi di sini ya. Mungkin untuk gambarkan. Mungkin saya ini yang terakhir ya. Pakai ini aja, pakai whiteboard aja. Jadi ini ada kata mungkin masih abstrak ya. Contohnya di video lain. Ini misalkan saya, I am makan nasi. I'm eating misalkan rice. Nah, saya ini I am di sini eating ini rice di sini. Tapi di sini kalau untuk attention itu seperti misalkan kalimatnya dua. Misalkan saya makan nasi. Misalkan nasi itu dia itu nasi ya. Dia enak rasanya. Ya, dia itu juga bisa ke sini. Nasi. Ya. Secara otomatis attention itu adalah contohnya seperti itu. Ini contoh yang sangat sederhana. Untuk bisa lebih jelasnya di slide atau di video yang di sini ya, di mana di yang Stanford itu lebih jelas lagi. Saya lihatin di sini, itu bisa dilihat di situ ya. Ya, di yang di sini bisa lebih jelas lagi nanti tentang seperti itu, tentang alignment dan attention, bukan alignment dan attention. Ya, saya kira mungkin seperti itu. Silakan mungkin ada komentar, pertanyaan. Ya. Ya, kalau nggak ada bisa kita akhiri untuk pertemuan sekarang ya. Nanti kalau ada sebentar ini ada di chat. Oke, ya saya kira seperti itu. Nanti kita bisa pertanyaan bisa secara tertulis di grup. Ya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.